beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Ayu Wandira mengguncang-guncang tubuh Nini Raga Runting yang masih tergeletak diam. Mata bocah perempuan itu menjadi basah. Dia mengkeret ketakutan ketika melihat si pendekar aneh bangkit lalu menghampirinya. Kau kejam sekali. Kau telah membunuhnya. Kau telah membunuh Nenek Raga Runting. Dia belum mampus. Tapi lihat, dia tidak bergerak-gerak lagi. Jika sekali lagi kuhantam dengan pukulan Kidung Pamungkas, barulah kepalanya akan remuk. Kau seperti setan. Kau jahat sekali. Apakah kau setan yang suka membunuh orang-orang baik? Iya. Aku memang setan penghuni neraka yang akan menyeret nyawa orang lain di tengah jalan. Apakah kau akan membunuh kami juga? Bocah cilik, katakan pada si tua bangka itu, nanti kalau dia sadar, katakan bahwa baru kali ini aku mengampuni nyawa calon korbanku. Itu karena aku menghargai kemampuan ilmunya. Baru kali ini aku mendapat lawan tanding yang cukup seimbang. Jadi kau tidak akan membunuh kami? Pendekar aneh itu hanya tersenyum dingin sambil membalikkan punggungnya, lalu perlahan-lahan melangkah pergi. Jangan bertanya siapa namanya. Jangan bertanya dari mana asal datangnya. Jangan bertanya kemana arah perginya. Manusia hanyalah segumpal daging bernyawa. Dan aku adalah arwah penghuni kegelapan. Aku datang bersama semilirnya angin busuk. Aku pergi meninggalkan bercak-bercak maut.
Ayu. Orang jahat itu sudah pergi, Nek. Dia tidak jadi membunuh kita. Ya memang penghuni neraka. Aduh, belum pernah kulihat manusia sejahat itu. Tapi, apa benar dia sudah pergi? Iya, Nek. Dia berjalan ke arah sana sambil ngomong sendiri. Apakah orang itu gila, Nek? Apa dia wong edan? Orang itu bukan hanya gila, tapi juga kejam, bengis, jahat, dan busuk. Tak ada hal-hal yang baik yang bisa kita lihat pada dirinya. Ya, barangkali dia raja penjahat yang bangkit dari kuburnya karena pertolongan iblis dari neraka. Nek, batukmu ada darahnya. Ya, tenanglah, hanya luka ringan. Nanti akan sembuh kembali. Coba sekarang bantu aku duduk. Ayo, pegang tanganku ini, ayo. Bantulah aku duduk. Aku takut, Nek. Aku takut Nenek seperti kakek Tante Rewang. Kalau Nenek mati, aku sama siapa lagi? Tidak, Nak. Nenek belum mau mati. Nenek akan minta pada Sang Hyang Widi agar diberi usia panjang, agar nenek bisa puas merawat dan menungguimu. Nini Raga Runting duduk bersila. Matanya terpejam. Napasnya mulai naik turun secara teratur. Ayuandira menyekap mulutnya sendiri melihat beberapa tetes darah meleleh dari sudut mulut Nini Raga Runting. Darah itu kental dan warnanya agak kehitam-hitaman. Nek, kau sudah sembuh belum, Nek? Masih sakit ya? Jangan takut, Nek. Nenek akan segera sembuh. Bagaimana? Kau masih merasa lapar? Kasihan. Aduh, sabar sebentar ya. Nanti kita akan mencari makanan di desa itu. Sekarang biarlah nenek mengatur napas dulu. Sekarang kau lihat sendiri, Ayu. Tidak mudah hidup di bawah lereng welirang. Setiap saat kita bisa bertemu dengan banyak ragam manusia. Dan 1-2 di antara mereka pasti ada yang berniat jahat, sekalipun kita tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Ilmu pendekar aneh tadi itu hebat ya, Nek? Bukan hebat, loh. Lebih tepat kalau ilmu itu dikatakan jahat. Dadaku sudah agak longgar. Ayo kita cari makanan. Aduh, kasihan kau, Nen. Nini Raga Runting membawa Ayuandira memasuki desa Maribong. Selesai makan dan minum, mereka meneruskan perjalanan melewati desa Pamuatan. Kemudian belok ke arah selatan menuju ke desa Sidateka. Hari hampir menjadi gelap ketika mereka melewati batas desa Sidateka. Nini Raga Runting bermaksud mencari tempat menginap di desa tersebut. Ketika mereka sedang berjalan sambil bicara tentang pertemuannya dengan pendekar aneh, mendadak dari ujung jalan muncul sosok tubuh manusia. Gelagat orang itu sangat mencurigakan. Nini Raga Runting buru-buru menarik tangan Ayuandira, dan mereka berhenti di tepi jalan menunggu sosok tubuh manusia yang berjalan tertatih-tatih itu mendekat.
dukun bayi. Siapa orang itu, Nek? Sini. Kau berdiri di belakang nenek. Apa kau bukan warga desa ini? Aku mencari dukun bayi. Cepat tunjukkan di mana rumah dukun bayi. Oh, sepertinya kau sedang mengandung. Apa sudah saatnya melahirkan? Brengsek. Jawab pertanyaanku. Aku tidak butuh ngobrol. Aku butuh dukun bayi. Waduh, sayang sekali. Aku tidak bisa menolongmu. Ayo, Nak, kita teruskan perjalanan. Hei, tunggu. Kau boleh pergi setelah mengantarkan aku ke rumah dukun bayi. Maaf, aku tidak punya banyak waktu. Kami harus mencari tempat menginap. Saya membawa cucu saya yang masih kecil. Wajar. Kalau kau tidak mau menunjukkan rumah dukun bayi, aku bisa sangat marah. Dan kau akan menyesal nanti. Jangan memaksa. Minta tolong kau memaksa. Awas kau tua bangka. Kau belum kenal siapa aku ini. Kau adalah seorang wanita bunting yang tidak sabaran. Dengar. Tidak sepantasnya kau memaksa orang di jalanan. Bukankah kau mempunyai suami? Di mana suamimu itu? Dialah yang seharusnya mencari dukun bayi. Tutup mulutmu. Suamimu itu yang harus bertanggung jawab, tahu? Kali lagi berani membuka mulut, kau akan merasakan aji tapak pisahku. Wanita hamil tua itu lalu membuat kuda-kuda. Bentuk tubuhnya menjadi agak lucu karena perutnya yang membesar. Dia menyeringai sambil menatap Nini Raga Runting yang juga bersiap-siap dengan kuda-kudanya. Dua orang wanita saling berhadap-hadapan, siap berlaga. Sementara Aiwandira berlari menjauh. Hei, perempuan tua. Cepat, antarkan aku ke rumah dukun bayi. Aku akan membayarmu dengan harga yang pantas. Wah, bagaimana ini? Begini saja, kau bisa menemui kepala desa. Mungkin dia tahu di mana rumah dukun bayi. Tapi aneh sekali keadaanmu ini. Seorang wanita hamil tua berjalan sendirian mencari dukun bayi. Di mana suamimu? Mengapa bukan dia yang mencari dukun bayi? Cukup. Kau perempuan tua tak berguna. Kalau aku sudah tak berguna, tentunya sudah dikubur. Baik, biar aku akan mengirimmu ke liang kubur. Tunggu dulu. Apa yang akan kau lakukan, Sekalipun aku sedang hamil tua, jangan kau kira aku tidak mampu mencabut nyawamu. Rupanya kau ini Dewi Sambi yang terkenal itu. Oh, suaramu terdengar sedikit gemetar sekarang. Apa kau merasa takut? Takut. Kau harus menurut perintahku. Ayo, bawalah aku ke rumah dukun bayi sekarang juga. Carilah sendiri olehmu. Bukankah kau seorang pendekar ternama? Kau bisa menggunakan kesaktianmu untuk mendatangkan seorang dukun bayi. Kurang ajar. Tua bangka tak berharga. Sambi, aku tahu siapa dirimu. Kau wanita yang hidup penuh gelimang noda. Tanganmu penuh darah pembunuhan dan hatimu kotor, hidupmu kotor. Mungkin juga isi perutmu itu akibat cara hidupmu yang kotor. Dan sekarang kau sedang memetik buah dari perbuatan masa lalumu yang kotor berdebu. Bunuh kau tua bangka. Wanita
pemuda yang sedang hamil tua itu, yang memang adalah Dewi Sambi, segera mengirimkan pukulan-pukulan maut yang sudah dilampari Aji Tapak Nisa. Ini Raga Runting berkelit ke kiri dan ke kanan. Kemudian dia berbalik sambil menyebrot selendang kuning untuk menghadang pukulan Dewi Sambi yang datang bagaikan gelombang samudra. Sayang nyawanya. Kau kenal orang itu, Nek? Ya, namanya Dewi Sambi. Dia penjahat wanita yang sangat kejam. Dia biasa membunuh orang sambil mengumbar senyum manisnya. Sudahlah, ayo. Kita harus segera menemukan tempat yang aman untuk bermalam. Itu mereka menginap di desa Sidatega. Mereka tidur dalam gubuk yang terletak di pinggiran desa. Sementara itu Dewi Sambi terus berjalan terseok-seok meninggalkan batas desa. Napasnya sampai terengah-engah dan dia merasakan sakit luar biasa pada tulang belakangnya. Sakit sekali rasanya. Apakah aku akan melahirkan malam ini? Kakang Bajil, aku akan segera melahirkan anakmu, Kang. Mengapa kau sampai hati membiarkan aku sendirian? Kemana aku harus mencari pertolongan? Sudah berapa kali aku minta tolong warga desa mencarikan dukun bayi, tapi mereka semua tidak tahu. Bahkan perempuan tua keparat itu hampir saja membunuh aku. Alangkah sialnya nasibku. Alangkah sakitnya penderitaanku ini. Sepertinya aku mendengar derap kuda. Memang benar, sayup-sayup terdengar derap kuda di kejauhan. Suara derap itu bergema memantul ke dinding-dinding lembah. Dan tak lama kemudian, derap itu semakin lama semakin dekat. Siapa kau ini? Mengapa tidur melintang di tengah jalan? Ayo bangun, kami mau lewat. Aduh, tolonglah aku. Sakit sekali rasanya. Lihat, nampaknya perempuan itu akan melahirkan. Lihat, perutnya besar sekali. Apa benar kau mau melahirkan? Iya, tolonglah bawa aku ke rumah dukun bayi. Aku mau melahirkan. Sakit sekali perutku. Di mana suamimu? Kau warga desa sini? Tolonglah aku. Tolonglah. Aku tidak tahan lagi. Bagaimana, Kakang? Kita bawa dia atau bagaimana? Tidak usah. Kita tidak tahu siapa orang itu. Tapi yang jelas dia perempuan tidak benar. Malam-malam begini meringkuk di jalan dengan perut buncit. Pasti bayinya itu hasil hubungan gelap dengan teman laki-lakinya. Sudahlah, kita tinggalkan saja dia. Jangan macam-macam. Hei, wanita rendah. Kau pasti telah membuat aib. Jangan bawa kemana-mana aib itu. Kami tak sudi menolong orang yang tercemar aib. Ayo minggir, kami mau lewat. Ya. Tolonglah.
sakit ini, orang itu akan kubuat bertekuk lutut. Akan kusuruh menjilat kakiku. Bagaimana ini? Perutku bertambah sakit. Kencang sekali rasanya. Jagat Dewa Batara, apa yang harus kulakukan? Apakah Dewi Santi terpaksa melahirkan anaknya di tepi jalan begini? Tidak. Aku tidak sudi jadi barang tontonan. Aku tak sudi menjadi tertawaan dan olok-olok orang desa. Aku harus mencari tempat yang aman. Akhirnya Dewi Sambi, wanita pendekar yang namanya pernah menggetarkan dunia ilmu kanuragan itu, perlahan-lahan melangkah sambil mendekap perutnya yang buncit. Dia terus berjalan terseok-seok meninggalkan batas desa Sidandega. Saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.